Coba instrumen pendekatan studi hukum. Ya, instrumen pendekatan studi hukum. Yang pertama ada subjek hukum. Jadi bukan subjek ya. Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum itu adalah orang dewasa menurut hukum. Ada orang dewasa menurut hukum, ada dewasa tidak menurut hukum. Kalau menurut hukum di Indonesia, orang dewasa itu usianya 21 tahun. Itu baru dewasa. Berbeda dengan batas memiliki KTP dan SIM. KTP dan SIM boleh dimiliki usia 17 tahun. Kalau kita bandingkan dengan negara lain misalnya, bagi bangsa Jepang dewasanya usia 18 tahun. Tapi dewasanya orang Jepang itu bersamaan dengan waktu berhak atau boleh memiliki KTP dan SIM. Jadi orang Jepang berusia 17 tahun belum boleh mengendarai. Usia 17 belum boleh. Baru masuk usia 18 baru boleh mereka memiliki SIM dan KTP dan telah dianggap dewasa. Dewasa dalam pengertian betul-betul dewasa. Mereka sudah dibebaskan merokok, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Itu orang tuanya tidak melarang. Segala perbuatannya dia tanggung sendiri. Bahkan banyak juga mereka itu yang kuliah sambil bekerja. Makanya usia 18 itu di Jepang dirayakan sedemikian rupa sebagai hari, saya lupa hari ini, Shiki kalau nggak salah saya istilahnya. Itu setiap bulan Januari atau Februari. Nah, begitu tanggal itu, setiap remaja yang berusia 18 tahun merayakannya. Semua baik yang putra yang putri mereka berpakaian tradisional Jepang. Sekarang kimono itu dibuat dalam bentuk sederhana, namanya yukata. Yukata. Nah, kimono itu harganya bukan main ya. Kimono itu tidak murah harganya. Kimono yang asli itu paling murah 25 juta harganya. Itu paling murah, sampai ratusan juta untuk kimono. Makanya dibuat yang sederhana, namanya yukata. Ya. Kimonoan. Pada hari usia dewasa itu, siapa yang berusia umur 18 tahun hari itu di seluruh wilayah Jepang merayakannya. Ada yang belum berusia 21 tahun, tapi dianggap sudah dewasa. Bisa nggak? Usianya belum 21 tahun, tapi sudah dianggap dewasa. Jadi walaupun usia belum 21 tahun, seorang gadis, seorang putri kalau sudah menikah, dia sudah dianggap dewasa. Itu bedanya. Tetapi menurut hukum di Indonesia, dewasa itu umur 21 tahun. Objek hukum, ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak. Bisa dipahami apa yang dimaksud dengan benda bergerak? Misalnya apa? Peristiwa hukum. Nah, ini peristiwa hukum. Ada peristiwa hukum itu karena perbuatan subjek hukum dan ada yang tidak karena subjek hukum. Yang tidak karena dilakukan oleh subjek hukum atau bukan merupakan perbuatan subjek hukum, misalnya kematian. Kenapa kematian disebut sebagai peristiwa hukum? Kenapa? Berkaitan dengan nyawa, Pak. Kenapa peristiwa kematian seorang manusia disebut dengan peristiwa? Kita kembali, peristiwa hukum itu adalah suatu peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan akibat hukum. Apa akibat hukum yang ditimbulkan oleh peristiwa kematian? Itu adalah suatu peristiwa yang menimbulkan akibat hukum. Jika seseorang manusia meninggal, apa akibat hukumnya? Salah satunya adalah warisan. Waris itu kan tidak ada kalau tidak ada yang meninggal. Nah, begitu seorang meninggal, timbul peristiwa hukum, yaitu masalah warisan. Setiap perbuatan subjek
yang akibatnya diatur oleh hukum. Hubungan hukum ini bisa dipahami tak? Hukum merupakan hubungan antara dua subjek atau lebih, di mana hak dan kewajiban suatu pihak bertemu dengan hak dan kewajiban pihak lain. Jadi sering ya beririsan antara hak dan kewajiban. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan mengatur hubungan sosial. Hubungan hukum memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, serta terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Hubungan hukum terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, dan seterusnya. Adapun hubungan yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Ada tak hubungan yang tidak diatur oleh hukum? Memiliki 3 unsur ya. Adanya orang-orang yang hak dan kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, serta adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang. Sederhana. Saya naik angkot, ya, naik angkot. Lalu ada seorang pemuda merokok. Saya bilang, Dek, jangan merokok, ini ada ibu hamil. Oh, ini hak saya Pak, ini tempat umum. Kan bukan Bapak yang punya mobil. Betul nggak dia itu? Dari sisi dia betul ya. Tempat umum, tidak ada larangan, dan yang punya mobil juga bukan saya. Lalu saya katakan, betul. Tapi apakah Anda yang punya mobil ini? Kan juga tidak. Jadi di sana ada hak ibu hamil, ada hak penumpang lain. Ketika itu terjadi irisan, ya, tumpang tindih, maka hak orang yang merokok ini menjadi hilang. Karena ada lagi hak ibu hamil di situ. Jangan dipandang hak azali itu sebagai hak penuh, ya. Jangan ada sebagian orang menganggap hak azali itu nggak dapat diganggu gugat. Bisa. Kalau hak kita itu sudah mengganggu kepentingan yang lebih besar.